mengerikan sekali. Iya Mbak, apalagi saya lihat sendiri kalau kain kafan yang dijadikan alas untuk mengulak sambal itu bergerak. Mbak, menurut kamu mungkin gak yang menggerakkan kain kafan perawan itu adalah arwah jenazah yang kamu ambil kain kafannya? Saya juga pikir begitu Mbak. Apalagi saat itu ada pelanggan yang komplain. Komplain kenapa? Dia komplain Mbak, kalau pecel ayam dan pecel lele yang dia bawa pulang ke rumahnya ada belatung dan tanah merahnya Mbak. Wah, akhirnya makan enak juga. Wah, gak bener nih. Banyak belatung ya. Bu, coba lihat. Hari pertama kita jualan. Laris manis. Besok kita tambah porsinya ya. Bapak yakin pasti cuannya tambah banyak. Mas, kalau kayak gini terus kita bisa kaya. Iya. Kalian ini jualan pecel apa jualan bangke sih? Ada apa ya Mas ya? Oke, nanya ada apa? Nih, lihat. Tadi saya beli pecel di sini. Ada tanah sama banyak belatungnya. Mas, saya yakin ini bukan dari sini, Mas. Soalnya bahan-bahan yang kita goreng itu masih fresh, masih baru. Pakai ngeles lagi. Pak, tadi tuh saya beli di sini. Tuh, dia yang bungkus. Bener kan, Mbak? Iya, tadi Mas ini beli di sini. Oh, pantes. Kamu yang bungkus ini, iya? Iya, tadi aku yang bungkus. Udah, kamu nggak usah ngeles. Kamu pasti kan yang masukin tanah sama belatung. Astagfirullah, Pak. Aku enggak. Enggak apa, udah ngaku aja deh. Kalau kamu yang masukin tanah sama belatungnya. Kamu itu ya bikin malu keluarga. Mas, saya minta maaf ya Mas atas kesalahan anak saya. Dia yang naruh barang-barang itu di situ Mas. Murni, kamu jangan keterlaluan dong. Kalau kamu tuh nggak suka punya orang tua jualan pecel ayam, pecel lele, tapi nggak gini caranya. Kamu sengaja ya mau ngancurin usaha orang tua, ya? Astagfirullah. Enggak. Mas, ini buat Mas ya, buat ganti rugi. Tapi saya minta Mas jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau masalah anak saya, biar nanti saya yang bilangnya. Ya, saya anggap urusan ini selesai. Makasih ya Mas. Kenapa sih Bapak sama Ibu selalu fitnah aku? Kalau nggak fitnah kamu, terus mau fitnah siapa lagi? Setan. Gak usah lebay. Sekarang mendingan kamu buang tuh bungkusannya. Terus kamu belanja. Besok kita jualan yang lebih banyak. Terus kamu tambahin tuh bahan-bahannya yang banyak lagi. Udah sana. Bu, ini uang. Kemana sih ini? Gak usah Bu, aku nggak mau belanja pakai uang haram. Murni, udah kurang ajar kamu ya. Udah sok-sokan, nggak mau belanja pakai uang dagangan. Jijik kamu, iya? Kamu tuh gak usah suci. Ambil. Cepetan sana. Banget sih. Emang bau banget ya Mbak? Pecel ayam sama pecel lele yang dibalikin sama pemuda itu. Iya Mbak, saat itu saya nyiumnya mau muntah. Kok bisa gitu sih Mbak? Kata orang sih, itu ciri-ciri orang yang jualan pakai pesugihan Mbak. Astaga, saya baru tahu. Terus setelah itu, apa yang terjadi Mbak? Saya... Kenapa Mbak? Kamu kenapa? Saya selalu ketakutan Mbak kalau mengingat kejadian itu.
dari mana, Dek? Dek, kamu kenapa? Dek. Enggak, bukan aku. Bukan aku yang ngambil kain kafan kamu, enggak. 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 Enggak, bukan aku. Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Ngapain nangis malam-malam? Tadi aku lihat ada cewek nangis. Ya di sini. Mana nggak ada apa-apa. Mana ceweknya? Lah, kabur. Kayaknya si Murni sudah gila dia. Stres tuh orang tuh. Iya. Udah ayo kita lanjut ayo. Ini ngapain sih lari-lari? Belanjaannya mana? Belanjaannya mana? Aku belum sempat belanja, Bu. Tadi aku malah ketemu gadis yang tanah kuburannya aku gali. Terus aku ambil kain kafannya. Dia marah banget, Bu. Sadar gak sih? Kamu tuh gak usah ngayal. Mana ada setan? Gak ada tuh yang namanya setan. Astrid, anak kamu ini udah mulai halu. Bilang aja kalau dia itu udah nggak mau pakai uang dari dagangan kita. Ini nyebelin kamu ya. Tampar, Bu. Sampai Ibu puas. Hajar terus, Bu, tampar, Bu, tampar. Mau ditampar? Ya, mau. Cukup. Percuma juga kita kerasin. Dia tuh bakalan bangkang terus. Mendingan sekarang biar dia ngurus hidupnya sendiri. Ingat ya, sampai kamu makan hasil ibu jualan pecel ayam, ibu hajar kamu. Ya, mulai saat ini aku nggak akan makan hasil pesugihan. Bagus. Gak usah makan sampai kamu kelaparan, sampai kamu mati. Ingat ya, ingat itu. Sini, mana uangnya? Mana uangnya? Sering banget sih jadi orang. Ini, Mas. Ibu saya sudah tidak memandang saya lagi sebagai anaknya, Mbak. Jadi pengaruh ayah tiri kamu tuh kuat sekali ya, Mbak. Iya, Mbak. Dan saat itu yang saya pikirkan hanya kain kafan gadis itu, Mbak. Dia pasti marah sama saya. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak? Karena saya nggak mau terus-terusan dihantui, Mbak. Akhirnya saya cari kain kafan itu. Dan akhirnya ketemu. Ketemu, Mbak. Tapi apa, Mbak? Malam itu sangat menakutkan, Mbak.
Serius, Mbak? Kamu melihat ada sosok di dalam lemari pakaian ibu? Serius, Mbak. Saya melihat sosok perempuan yang menyeramkan. Dan tiba-tiba ada kain kafan, Mbak, dari atas lemari melayang ke arah saya. Pemirsa, kisah Mbak Murni ini tidak hanya saja menyedihkan, tapi begitu menyeramkan. Jujur, saya belum pernah mendengar seperti ini tuh. Mbak Murni, saya nggak berhenti merinding dari tadi, Mbak. Terus Mbak, apa yang terjadi setelah itu? Saya membawa kain kafan itu, Mbak, ke kuburan yang pernah saya bongkar. Maaf. Maaf, aku salah. Aku hilaf. Aku mohon ampuni aku. Kembalikan ini. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku cuma pingin hidup tenang. Maafin aku. Maafin. Emosi ya? Kain nggak bisa diangkat. Kok bapak mana sih? Ya ampun, tuh Pak! Pak! Ini kenapa? Kepalanya kok kayak gini sih, Pak? Kepala bapak dipukul sama Murni, Bu. Ya ampun, Murni! Laluan tuh anak ya. Ya ampun, Pak, sini, Pak. Pak, aduh. Murni. Aduh, ya Allah. Aduh, sakit ya? Saya difitnah lagi, Mbak. Kali ini ibu saya benar-benar marah sama saya, Mbak. Karena ibu saya percaya sama omongan bapak tiri saya. Apa, Mbak? Apa yang dilakukan oleh ibu kamu kepada kamu? Saya disiksa, Mbak.